Hi coach, welcome to our family. Let's make history today. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again, all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucustein. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu akan memberikan informasi-informasi terbaru terkait sepak bola Indonesia dan juga sepak bola dunia. Tadi malam itu bagaimana Ratchaburi, salah satu klub dari Liga Thailand, telah mengalahkan Persib Bandung dalam ACL 2, skor itu 3-0. Ini tentu saja janji yang telah ditepati oleh Worawut Srimaca ini, seorang pelatih dari Thailand dan yang menjadi pelatih dari Ratchaburi untuk melibas ataupun menggulung Persib Bandung dalam 16 besar laga ACL 2. Dan juga ini Arya Sinulinga, salah satu exco PSSI, telah mengatakan bahwasanya John Herdman telah meminta pemain-pemain naturalisasi baru. Namun PSSI telah mengatakan gunakan dulu pemain-pemain yang sudah ada, jangan minta yang baru karena Anda belum mencoba pemain naturalisasi yang telah tersedia untuk timnas Indonesia. Namun sebelum kita lanjutkan podcast kita pada hari ini, berikan kritikan dan saran pada channel ini di link kolom komentar. Kemudian kritikan buat PSSI dan juga ketumnya Erick Thohir. Dan juga jangan lupa untuk Anda memberikan like, subscribe, dan bagikan channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat Anda semuanya. Anda akan selalu terhubung dengan konten kita setiap hari. Baik rekan-rekan semuanya, terkait kekalahan Persib Bandung ini tentu saja menutup peluang untuk lolos ke 8 besar. Namun sebelum kita bilang ini udah close, udah tutup, untuk mengalahkan Ratchaburi di GBLA 4-0 itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya, bukan sesuatu hal yang bisa dikerjakan dengan mudah oleh Persib Bandung karena ini adalah klub besar dari Thailand. Dan apa yang sudah terjadi dengan Worawut Srimaca menempati janjinya untuk melibas Persib Bandung di kandang sendiri 3-0 tanpa balas. Dan apa yang dilakukan Worawut Srimaca ini tentu saja menjadi hal yang cukup menarik karena apa yang digunakan oleh Bojan Hodak dalam fase grup itu diduplikasi dengan baik oleh Worawut Srimaca. Mereka menumpuk semua pemain di belakang dan hanya mengandalkan 3 maksimal 4 dalam penyerangan dan ketiganya menghasilkan 3 gol. Itu yang digunakan oleh Worawut Srimaca dalam pertandingan menghadapi Persib tadi malam. Dan berikutnya juga bagaimana nanti Persib itu juga mudah-mudahan ada Julio Cesar yang bisa sembuh mudah-mudahan. Dan karena ketimpaan dari back Brazil ini memang memberikan dampak yang cukup besar kepada Persib Bandung, ya. Karena di kiri itu biasanya diisi Barba, kemudian Julio Cesar, Matt Cinardi, kemudian Putros atau Eliano Reinders di kanan. Itulah memang sistem dari skema yang dimiliki oleh Persib Bandung. Apakah itu menjadi ganjalan ataupun menjadi kekurangan buat Persib Bandung karena musim ini masih berjalan. Harusnya memang Persib Bandung kemarin itu tidak membeli pemain yang tidak dibutuhkan. Contoh saja striker Sergio Castel. Nampaknya memang belum kawin betul ketimbang Andrew Jung. Andrew Jung sudah kawin. Bagaimana dia bisa menempatkan dirinya sebagai seorang striker Persib Bandung dengan baik ketimbang seorang Sergio Castel. Nah, di sana ada beberapa pemain yang mungkin bisa
ya untuk ke dalam masa nanti tanggal 18 menghadapi Ratchaburi di GBLA, ada pemain-pemain yang bisa dihitung secara kertas ini pemain yang layak untuk masih bertanding di ACL 2 atau layaknya dia masih di Liga 1. Ya, itu harus menjadi pilihan utama buat coach Bojan Hodak agar kelolosan ya masih ada peluang tipis untuk Persib Bandung ini lolos ke 8 besar game di ACL 2 ini ya. Oke, kita akan lepas bagaimana Persib Bandung yang akan berusaha lolos meskipun peluangnya tipis. Namun di sini kita akan memberikan informasi buat para supporter timnas Indonesia, 165 juta para supporter timnas Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ini ada kabar yang cukup mengejutkan bagaimana John Herdman yang telah berbicara dengan PSSI, meskipun ya PSSI ini masih sebatas mendengar, namun apa yang sudah dikatakan oleh seorang John Herdman yang dia ingin meminta pemain naturalisasi terbaru untuk diurus, namun tanggapan dari Sekjen PSSI, bukan Sekjen namun Exco PSSI mengatakan pakai saja pemain yang sudah ada, pemain yang sudah tersedia di Indonesia, baik itu yang udah abroad ataupun di Liga 1. Jangan minta pemain naturalisasi baru, karena nanti itu perkembangannya pada proses perjalanan timnas Indonesia. Itulah yang dikatakan Arya Sinulinga kepada wartawan. Namun terkait penolakan yang diberikan Arya Sinulinga ini tentu saja bukan sesuatu hal yang mengecilkan kerja dari seorang John Herdman, karena dia punya banyak talenta-talenta yang dia bisa dapatkan di Indonesia, baik itu pemain-pemain yang abroad di luar negeri, karena kemarin dalam kunjungan ke Eropa dia menyempatkan diri untuk di Eredivisie, kemudian Liga Serie A Italia, kemudian di Bundesliga. Itu tentu saja dia bertemu dengan banyak sekali pemain kita dan juga pemain yang punya darah Indonesia. Dan di Indonesia sendiri di Liga 1 ya, meskipun banyak sekali pro kontra, para netizen ini meyakini pemain lokal ataupun warga Indonesia ini memang mentalnya belum siap untuk sepak bola. Ketika ada contoh, saya memberikan sebuah judul dalam sebuah konten ya, Hoki Caraka dan Doni Tri Pamungkas. Ini banyak protes yang memprotes bahwasanya Hoki ini dan penyerang yang saat ini ada di Malaysia itu jangan dipanggil. Padahal rekan-rekan semuanya, kalau penyerang itu punya kemampuan, punya dribbling bagus, punya kemampuan untuk mencetak gol, instingnya bagus, kenapa kalau John Herdman itu memanggilnya? Nggak boleh ya. Itu semua ada di tangan pelatih. Kita ini masyarakat hanya sebagai penonton dan bisa mengkritik dan bisa berkomentar di media sosial. Namun yang dilakukan John Herdman itu sesuai dengan pengalaman yang dimilikinya selaku mantan pelatih dari Kanada. Bagaimana Kanada waktu itu terpuruk dalam beberapa kondisi-kondisi tertentu yang itu susah untuk kita jelaskan. Bagaimana seorang John Herdman bisa membangkitkan sepak bola Kanada dan United, menyatukannya dalam sebuah visi dan misi yang cukup bagus sekali. Bagaimana dari ranking 77 menuju 50 besar, dan saat ini Kanada cukup luar biasa. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda terkait Persib Bandung yang telah kalah 3-0 dari Ratchaburi, kemudian permintaan John Herdman terkait naturalisasi terbaru, dan itu resmi ditolak oleh salah satu perwakilan Exco PSSI, Arya Sinulinga. Gunakan saja pemain yang sudah ada di timnas ini. Baik, itu saja yang bisa kita berikan kepada Anda, dan saya J. Lucusten ingin mengucapkan jangan lupa berikan like dan subscribe
pada channel ini dan bagikan sebanyak-banyaknya. Dari Jakarta, saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Hearts colliding where the champions meet.